Kasih dulu. Boleh. Silakan dulu Anda bersumpah demi Tuhan Anda kalau Anda Katolik. Dan siap Anda. Saya tunggu kamu. Ini yang saya tunggu. Buka kamera dong, kalau gentle buka kamera. Anda meminta Pak Nugroho untuk bersumpah. Aku pikir pertanyaannya bikin kemeringet, ternyata cuma bentar, tanya Bang Dok. gitu. Bentar Bang Dok, Pak Paragat, Anda kalau terguncang ya, kalau Anda tidak terima, Saya Anda on senang cam. dengan manusia-manusia seperti ini. Anda ya, Silakan, buka saya kamera Pak, tunggu. buka kamera Pak, buka kamera. Saya tunggu. Loh, Anda dengar saya tidak? Saya host Pak, buka kamera Pak. Iya. Tunggu di mana? Pak Nugroho, tadi Anda bicara Tunggu di pada mana? akal sehat. Ayo akal sehat dong. Saya tunggu Anda. Monggo, semua kita yang Kristen dan Katolik kita tunggu dia. Tunggu di mana maksudnya? Tuhan, terima Di mana? kasih. Tunggu. Langsung. Enggak, tunggu di mana? Saya Tunggu di mana Anda maksudnya? bersumpah sesuai permintaan saya. Bang Paragat, coba pertanyaannya yang bikin aku keringatan gitu loh. Masa pertanyaan cuma Bukan itu sumpah-sumpah masalahnya. aja sih, ya. Kalian itu kalian yang bilang kok kenapa saya membongkar konsekuensi buat logik kami, Mbak, buat kami Yesus itu bukan nabi, ya? Bukan Yesus nabi. bukan nabi. Oke, berarti dia Bukan. berbohong. Iya. Berarti Yesus Nah. berbohong. Nah, ini aku Maksudnya? tunjukkan. Oke. Ini aku tunjukkan ya. Yesus Yesus itu bukan- mengaku Bentar, Anda bilang Yesus bukan nabi. Saya nggak tahu yang berbohong Anda atau Yesus. Nih, saya tunjukkan Mbak, datanya kalau dia ada mengaku nabi. Bentar prinsip, dulu. ada cara-cara mempelajari Bang, Alkitab. saya ini pakai data Iya. kalau bicara loh. Iya, Anda mengatakan pakai- Yesus iya. bukan nabi. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Karena memang teman-teman terkadang ada hal yang nggak perlu kita jawab karena kita tahu ketika kita jawab orang-orang akan menyalahpahami karena kognitif orang-orang yang sudah nampak bahwa orang-orang yang audien kita itu memang minim literasi. Nah, Pak Nugroho itu adalah orang-orang yang menurut saya ya orang yang mencoba menunjukkan sisi bahwa kita itu kalau tidak tahu jangan sok tahu. Apa yang ada saja itu yang kita harus tampilkan. Itu yang saya lihat ya. Nah, tetapi sungguh luar biasa kalau kawan Kristen itu Tuhan kami itu harus mati karena dia harus menebus kami. Kita tanya, di mana tertulis?
Ya kan memang dia kan kita harus diselamatkan sama Tuhan. Dia kan harus menyamar menjadi manusia. Karena kan kita manusia. Semua yang diucapkan itu adalah Tuhan menurut perspektif otaknya sendiri, teman-teman. Nah, kalau Pak Nugroho dia menjawab sesuai dengan magisterium. Kenapa? Karena memang dia Katolik. Katolik ini percaya magisterium itu ajaran yang benar. Itu kembali kepada masalah keyakinan dan itu tidak boleh dikritisi karena itu perkara selera. Masa kita mau mengkritisi orang yang yakin? Itu nggak bisa. Saya tidak akan pernah berdebat dengan orang yang mengatakan keyakinan saya begitu. Itu sudah case close. Nah, Pak Nugroho dia ngaku Katolik. Dan menariknya Pak Nugroho ini bahkan ketika dia baru tahu, dia tidak akan mengakui bahwa dia nggak akan ngeles lagi lah. Oh iya udah kalau begitu memang. Ini yang kenapa saya belajar dari Pak Nugroho sebagai orang yang istilahnya memang tidak tahu, jangan sok tahu. Seperti teman-teman Kristen dari kalangan Protestan gitu loh. Makanya kan saya bilang nih, kalau sama saya, kalau mau memberitahu saya harus jelas kredibilitasnya dulu. Pernah nggak belajar? Kalau Pak Nugroho udah pernah ke Vatikan, udah pernah ke Golgota, udah pernah dia. Artinya dia sudah pernah. Dia sudah menjadi, setidaknya saya dapat informasi dari dia karena dia udah mau lihat langsung. Nah kalau kalian jangankan Golgota, Bible kalian aja ditanya ayat favorit kalian apa? Ah tunggu dulu. Minimal kalian mengerti dulu satu tema yang krusial itu, kalian tahu dulu apa esensi dari ayat itu. Seperti itu ya. Lanjut Pak Nugroho, cerahkan orang-orang ini ya. Dan di bawah tuh banyak yang pengen naik yang Kristen katanya. Saya khawatirnya kalian yang naik itu ingin membantah Pak Nugroho, nggak apa-apa, dengan catatan kami sebagai umat Islam juga memberikan hak kepada Pak Nugroho untuk menjawab. Kalau kalian bisa sesantun Pak Nugroho, kita kasih kok ya. Benar kan Iqbal? Betul. Lanjut lagi. Lanjut silakan. Ini yang Kristen yang tiga nih, Kalista, Donwori, Ya. Yusinaga. Bang Dahar Raja, dia katanya info nama akun yang di atas tidak muncul di pengaturan host. Muncul Bang, muncul. Coba Abang keluar dulu, baru Abang masuk lagi ya. Ya silakan lanjut Pak Nugroho. Mungkin Ayu Sinaga mau membantah apa yang Silakan. apa yang dinarasikan oleh Pak Nugroho tadi. Ayu silakan, atau Bang Kalista atau Donwori silakan. Bang AC gantian Bang AC ya. Jadi kita tidak saling timpa. Kondusif Gimana ya. tadi saya barusan ada urusan, gimana tadi? Coba buka kameranya Mbak Masalah Ayu. zina tadi Kak, apa hukuman menurut Yesus kalau kakak berzina di dunia? Dihukumnya kayak mana di dunia? Kalau berzina ini kan termasuk dosa yang dibenci oleh Tuhan, termasuk dosa yang sangat Iya. dibenci oleh Tuhan. Saya tahu menurut kakak itu kan Hukumannya itu dosa. pastinya Hukumannya dosa. apa? Ya hukumannya apa? Ya berdosa. Ya hukumannya apa? Kalau berdosa doang nggak dihukum ya enak lah. Aku juga nggak apa-apa dikatakan berdosa kalau nggak Ya dihukum. tidak. Ya Mending aku gini dilempari ya, kalau di berdosa tapi nggak Katolik, dihukum. Yang kutanya hukumannya apa? kalau di Katolik itu kan ada yang namanya sakramen tobat. Betul. Ya Mas itu bukan Nugroho? hukuman, itu Coba ya, itu iya. bukan Makanya hukuman di sini- Kak. Kalau di Ya, Islam iya, jelas. memang betul. Saya kan baru Barang siapa, menjelaskan. Kak, kalau di Islam itu ada ayat-ayatnya dinasak dan dimansuk, tapi hukumnya tidak dihilangkan, paham nggak? Lafaznya itu dihilangkan, ayat rajam itu dihilangkan, tapi hukumnya tidak dihilangkan. Makanya kalau ada yang berzina suami istri ya, kalau dia adalah orang yang sudah bersuami, kalau dia orang sudah beristri, dia dirajam tuh. Dan kalau dia masih gadis, didera 100 kali, ada hukumannya tuh. Itu dera itu, dan dia harus bertobat. Kalau dia tidak bertobat, ya udah dia tetap akan seperti itu terus, berdosa. Maka dia termasuk golongan orang munafik. Jadi di Islam itu, ajaran itu membimbing perilaku semakin baik Kak. Dengan cara apa? Punishment dan reward. Ada pahala, ada dosa. Implikasi berdosa apa? Pertama, di dunia, ya di dunia Allah sudah sampaikan kafarat di dunia. Entah dia sakit tak, entah dia jatuh miskin tak, itu kafarat namanya itu. Ada ujian, ada kafarat. Nah, kalau misalkannya di azab kubur, bahkan di azab kubur saja cukup disiksa seseorang itu karena mereka tidak bersih ketika kencing ceboknya. Dihukum itu. Jadi setiap menjelang kepada neraka itu, kakak di mute dulu ada suara nanya. Menjelang menuju kepada yaumil hisab itu, umat Islam ini sudah dihapus sedikit-sedikit dosanya.
dengan fase-fase yang mereka lalui. Contoh kayak saya, sisa umur saya misalkannya taruhlah wallahu a'lam bisawab, nggak mungkin nyampe 100 tahun lagi, itu nggak mungkin. Nah, sisa hidup saya inilah saya melakukan kafarat. Apa itu? Saya harus banyak berbuat baik dulu, saya harus bertaubat, membenci perbuatan salah saya dulu, ya. Itu sakit rasanya, Kak. Kita harus berkorban untuk berbuat baik. Nah, saya tanya, kalau di Kristen berzina apa konsekuensinya? Gitu loh. Silakan, Kak. Loh, turun. Yang lain lah jawab. Konsekuensinya apa? Ini ya kalau kita mengaji di Keluaran 20 ayat nomor 1 sampai 17. 1 tuh Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan bla 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 sampai 17. 17 jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba laki-laki atau bla 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 sampai atau apapun yang dipunyai sesamamu. Titik. Habis itu 21-nya sudah ganti acaranya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Udah ganti. Ya kan? Pak Nugroho, gimana pendapat Bapak itu? Kalau menurut Bapak cara memahami ayat seperti itu gimana? Bapak Ya, kalau saya- ini ya, Bapak universal ya? Bapak ikut magisterium Enggak. konsili Saya tetap tanya 320? pastor. Enggak. Oh, kalau saya tetap tanya pastor kan. Cuma ini teman-teman Kristen kan tadi ngomong kalau berzina itu berdosa. Di sini nggak ada, cuma jangan berzina, jangan mencuri. Sesuatu hal kalau cuma jangan, tidak ada ancaman hukuman, kita yang nggak bisa dihukum kan, pasti kita banding. Masuk kita katakanlah kita korupsi, ketahuan korupsi di penjara. Dasarnya penjara orang kan pasti ada ancaman hukuman sekian. Kalau nggak ada ancaman hukuman, masuk kita mau di penjara dari mana dasarnya? Masuk akal. Itu. Masuk Iya kan? akal. Selamat Iya kan? siang. Ya, selamat Yang siang Paragat. Bang Paragat. Siap. Dari tadi Anda minta naik, mau menanggapi mungkin silakan. Untuk Pak Silakan. Nugroho, boleh saya klarifikasi dulu? Boleh. Silakan dulu Anda bersumpah demi Tuhan Anda kalau Anda Katolik. Dan siap menerima. Saya tunggu kamu. Ini yang saya tunggu. Buka kamera dong. Kalau gentle buka kamera. Anda meminta Pak Nugroho untuk bersumpah. Aku pikir pertanyaannya bikin kemeringet, Iya. ternyata Bentar, cuma bentar, tanya Bang Dok. gitu. Bentar Bang Dok, Pak Paragat, Anda kalau terguncang ya, kalau Anda tidak terima, Saya Anda senang on cam. dengan manusia-manusia seperti ini. Anda ya, Silakan, buka saya kamera Pak, tunggu. buka kamera Pak, buka kamera. Saya tunggu. Loh, Anda dengar saya tidak? Saya host Pak, buka kamera Pak. Lihat semua penonton, inilah tipenya. Saya Loh, tunggu. buka kamera Pak, buka kamera dulu. Saya tunggu. Loh, Tunggu di mana? Tunggu di Pak mana? Nugroho, tadi Anda bicara Tunggu di pakai mana? akal sehat. Ayo akal sehat dong. Saya tunggu Anda. Monggo, semua kita yang Kristen dan Katolik kita tunggu dia. Tunggu di mana? Maksudnya? Tuhan, terima Di mana? kasih. Tunggu. Langsung. Enggak, tunggunya tunggu di mana? Saya Tunggu tunggu di mana Anda maksudnya? Sumpah sesuai permintaan saya. Bang Paragat, coba pertanyaannya yang bikin aku keringatan gitu loh. Masa pertanyaan cuma Bukan itu sumpah masalahnya. aja sih. Satu loh, lagi Anda saya minta apa? Bersumpah apa dia? Aku Katolik apa bukan? Nah, Anda permintaan Pak Paragat apa? Pak Paragat, permintaan Anda apa? Iya, saudara, dengarkan dulu sebentar. Sabar. Tipenya. Iya, saudara, permintaan Anda apa? Apa yang Anda mau? Apakah kurang jelas saya mengatakan tadi? Apa yang Anda katakan kurang jelas? Coba silakan Apakah diulang. kurang jelas? Kurang jelas. Coba katakan lagi. Nanti saya minta sama Pak Nugroho. Loh, kenapa? Akan semua menilai di sini. Loh, Anda minta apa tadi? Udah nggak usah. Pertanyaan kedua, di situ udah ketemuan poinnya ya. Kedua sama Anda Nugroho. Apakah Anda benar telah pertama dari belum Vatikan selesai dan loh. Golgota? Yang pertama belum selesai. Anda minta apa? Dia bersumpah apa? Saya udah santai, saya santai. Silakan Anda Loh, teruskan saya. Anda ini kok gimana sih? Dari mimik wajah itu kelihatan, bro. Loh, dia seorang Katolik loh. Udah santai aja. Kenapa Anda yang repot? Saya ke Nugroho. Gitu loh. Iya, Anda minta apa sama Pak Nugroho? Saya kepada Pak Nugroho, Pak. Kenapa jadi Anda? Sudah silakan Pak Nugroho menanggapi. Oke, silakan. Yo, silakan aku jawab. Nggak apa-apa deh, nggak pertanyaannya? apa-apa. Saya kasih keringanan Anda ini, Paragat, silakan. Kami cuma mengkondusifkan komal aja berdua. Hari ini harinya Betul. Pak Nugroho. Silakan. Silakan tanya apa? Suruh sumpah Katolik apa bukan gitu. Aneh-aneh aja.
Loh, kenapa Anda takut? Bersedia nggak Pak Nugroho kalau bersumpah? Tuh, tinggal oke. Udah kelihatan dari mimik wajah orang. Manusia itu udah pintar sekarang. Dan satu lagi pertanyaan saya, apakah benar Anda sudah dari Vatikan dan Golgota? Dari postinganku lah, postingan di TikTok tuh ada. Yang Apa yang kita harus- Golgota, bukan Golgota, Udah saya turun Golgota. ya. Netizen, silakan takut Anda kau menilai. lihat postingan TikToknya, Bukan makanya saya buka takut. TikToknya. Buka TikToknya. saya. Iya, buka Nggak, TikToknya. Kenapa kok? Paragraf kok dakwa aku bukan Katolik itu apa? Kenapa gitu? Kok aku dikira bukan Katolik kenapa? Coba aku Kenapa tanya Anda balik jadi ini. saya ke dia Kenapa, Pak? loh? Kenapa Anda yang Enggak, jadi paragraf. Kok kenapa kok dikira aku bukan Katolik tuh? Jadi pikirannya agamaku apa gitu? Menurut paragraf agamaku apa? Agamaku apa gitu? saya Menurut tidak paragraf perlu. Saya tidak perlu Bang, kenapa naik menurut-menurut. langsung kenceng-kenceng gini loh? Saya tidak perlu menurut-menurut. enggak, kalau aku bukan Katolik terus apa? Apa Pak gitu agamaku Nugroho apa versus gitu? everybody. Dari mimik wajah orang, manusia bisa menilai, bro. Ya, Oh, cukup gitu. saya turun aja. Pertanyaan kedua saya aja Anda tidak menjawab. Ngapain saya lihat VT Anda? Anda di sini langsung. Saya langsung tabayun kok. Pak Parakat, jadi Pak Parakat bisa melihat dari mimik wajah orang ya, berarti ya? Enggak. Bukan saya bilang. Jadi, Jawab aja dulu jadi itu. Jawab enggak aja kalau dulu. memang bisa. Jawab Aku mau aja tanya dulu, kira-kira Pak. di tahun 2026 tuh usahaku gimana kalau lihat muka aku gini? Kira-kira gimana kira-kira usahaku? Pak, kalau Iya. orang jawab enggak. Iya, iya. Aduh, ada-ada aja. Loh, apa sih? Apa tuh? Apa sih? Apa? Pertanyaannya apa lagi? Cuma itu. Pertanyaannya apa? Enggak. Pertanyaannya apa sih? Bang Nggak Iqbal, jelas. dia kan ngomong dari mimik wajah orang bisa melihat. Makanya aku mau tanya kira-kira kalau lihat muka aku ini di tahun 2006 usahaku bakal lancar apa gimana? Coba. Iya, so Lumayan tahu ini. si Paragat ini. Coba kau terawang itu. Iya. Apa korelasinya ke Gimana? situ? Apa Tadi korelasinya? kan kamu ngomong katanya kalau lihat muka aku bisa lihat. Makanya aku tanya kira-kira di tahun depan usahaku lancar, rezekiku gimana kira-kira? Kira-kira. Aku oh, gimana? Dengar baik-baik. Apa yang kalau Anda tuliskan narasi Ingin apa abang saya? doa satu Apa yang kali, kamu doa tuliskan? Kristen biar dia tahu. Ayo. Ayo apa? Coba Oh ya, ayo dari tadi. Coba. Apa? Nggak bisa saya ngomong. Dia ayo. mau Pak Nugroho membuktikan bahwa Pak Nugroho seorang Katolik. Kira-kira gini. Bentar Paragat, bentar. Saya bantu. Bang, doa dulu. Saya ini host. Doa Kenapa apa? kau ngatur aku? Kau Doa cukup. apa? Mintanya doa apa? Udah Kristen mulutmu, apa? bentar. Apa Protestan? Sabar. Kristen apa Katolik? Sebentar, Bang. Apa ini Kristen apa Katolik? Kristen dia, Kristen. Oh, Kristen kok ngetes Katolik gimana sih jalurnya? Kacau kamu nih. Ngaco masa Kristen ngetes Katolik. Gimana kamu nih? Kalau bang yang ngetes Katolik, Kalista tuh ngetes aku boleh. Paragraf Kristen ngetes Katolik. Aduh, ngaco kamu nih. Kirain. Agama yang baru muncul kok mau ngaku nggak mau ngetes yang Iya, juga Mas. ada. Saya mau Yo. tanya Anda mengatakan. Boleh. Jangan langsung telan dulu Pak. Dengar baik-baik. Anda mengatakan orang dapat melihat dari mimik wajah. Itu yang saya katakan tadi kan? Terus? Coba artikan. Saya tunggu Anda dengan kepintaran Anda. Apa sih ini? Artikan apa? Artikan apa? Artikan apa? Loh, Paragat ini apa sih? Bodoh kali dia ini. Enggak, jawab dulu Pak. Paragraf aku boleh tanya dulu satu aja. Boleh tanya? Maknai Nggak, aku dulu boleh itu, tanya satu. maknai. Silakan Bang Dok. Ini nggak jelas dia ini. Enggak, aku mau tanya. Ini ngomong Bang apa sih Iqbal. sebenarnya? Terguncang dia ini. Udah gila dia kali-kali. Enggak. Boleh ya aku tanya ke Paragraf ya. Bang Nugroho, Sebentar aja. silakan. Doa. Enggak, aku mau tanya Doa, Paragraf nih. Tadi pagi itu Supaya Paragraf biar itu dia paham ngelem juga. apa? Doa Pakai Katolik. Alteco apa lem Biar iPhone dia kok paham. jadi mabuk gitu tuh? Apa tadi pagi? Jangan Alteco Paragraf nanti nempel kalau pakai Alteco, pakai Boleh saya iPhone. jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Bagaimana kita menilai manusia jika menanyakan sesuatu tetapi dia telah memastikan objeknya? Manusia apa, sih? itu? Apa sih? Kok apa sih katanya? Pakai pos, pakai ketawa dia. Dia ini ngomong apa? Tunggu, Enggak ya, enggak jalurnya tuh. Tunggu biar saya Enggak bilang. jalurnya tuh. Tunggu Nggak, Nugroho, biar saya Paragat tuh- bilang. Kenapa Kalau orang Paragat? bijak itu Kenapa dia ini loh? Ngelem tadi Uni, Pertanyaannya begini. ngelem tadi Uni, ngelem. begini Terguncang dia ini. Nugroho.
Kalau Anda Yo. Dah, ya yo. Nugroho, Apa? Yo. sesuai dengan konteks pertanyaan Anda telah memastikan kalau saya itu ngelem. Benar atau tidak? Ya aku kan tanya. Soalnya mabuk gitu. Kan tanya, masa Protestan ngetes Katolik? Ciri-cirimu kayak orang ngelem. Pahami Kayak dulu gitu konteks loh. pertanyaan Anda. Ciri-cirimu kayak orang ngelem. Kok malah Jangan dia telan pula yang Pak berbalik. Nugroho. Kau yang Jangan menjustifikasi telan tadi. ludah. Diam dulu. Dari tadi kau yang menghakimi Pak Nugroho. Giliran kami bilang kau ngelem, kau langsung ke trigger. Kau kesini mau ngapain, Paragat? Siapa yang menghakimi? Tunjukkan bahasa saya Kau menghakimi. dari tadi bilang Lah, dari tadi wajahnya kamu Pak suruh. Nugroho lah kau bilang. Sumpah. Apakah itu Enggak jujur menghakimi? aja Paragat. Apakah itu Aku pikir menghakimi? kamu Iya, tuh enggak, kau Katolik kan loh. menguji Soalnya dia. Kau tak ternyata berhak menguji Protestan. orang Katolik, kau Protestan. Satu-satu Anda gitu loh. bicara. Begini Iya, Pak dari tadi Nugroho, aku kan saya ulangi. diam. Kau tadi tuh kayak orang ngelem, Paragat. Coba kau tunjukkan kalau kau normal minimal buka cam. Kali lagi Pak Nugroho, saya Coba bertanya buka cam, kepada ayo buka Anda. cam, buka cam. Lu boleh, udah buka cam tanya biar lah, enak. tanya. Saya Host, ulangi buka, bertanya. suruh buka cam dulu host dia nih, biar enggak. Buka kameramu Paragat. Kalau enggak kau turun. Buka kameramu dulu. Kau yang minta naik soalnya. Enggak ada hak kau ngomong banyak di sini deh ya. Ya, enggak ada hak mau ngomong banyak di sini, banyak bacot dari tadi. Kau mau tuh nih. Kau ngatur. Loh, kok Nugroho Loh. buka kameramu, bodoh. Buka cam. Main mute. Pantai aja kau situ. Naik, kau malah orang kok kejang-kejang terguncang sendiri. Buktikan kalau Anda Katolik, bersumpah kalau Anda Katolik. Urusannya sama kau apa? Enggak, aku pikir tadi Bang Babel dia tuh Katolik, ternyata dia Protestan. Ya bingung lah aku, gimana Protestan mau ngetes Katolik? Kan enggak Enggak ketemu. jelas. Iyalah. Kau aja enggak Jalurnya ada nggak aturan ketemu. kau. Enggak punya Jalurnya aturan nggak kok mau ketemu. ngetes orang yang punya Wah. aturan dulu. Ya, Pasitorus, Islam Kristen Pasitorus. Oh, saya Kristen. Protestan Katolik, Pak. Shalom. Sama aja. Sama aja apanya? Volumenya kecil sekali itu, Pak. Coba volumenya digedein, volumenya ditekan dulu. Kalau menurut saya itu sama aja. Iya, volumenya bukan sama aja. Menurut saya tidak sama, saya tidak dengar. Itu kan merujuk ke Tuhan Yesus aja, ajaran. Pak, volumenya Pak, yang saya minta volume, kok sama aja? Sudah jelas. Dibesarin lagi Pak, nggak dengar Belum kita. HP-nya bang, belum HP-nya. Sudah jelas. Oh, udah jelas, coba Anda bicara. Iya. Silakan. Saya Protestan. Protestan. Terus? Terus yang menjadi pokok bahasan di sini tadi apa ya? Saya lupa tadi. Ah, silakan Bang Dok. Berarti Bapak itu nggak percaya saya Katolik, suruh sumpah. Suruh sumpah aku Katolik apa bukan? Ya katanya aku pikir dia Katolik, ya kan? Aku ternyata Ya, Protestan, masuk Protestan ngetes Katolik. Masalah pengakuan itu kan bisa aja pengakuan Katolik atau segala macam itu terserah Anda. Itu mah hak Anda mengaku itu siapa. Jadi kita ke pokok bahasannya, pembahasannya tadi apa ya? Saya kurang menyimak tadi. Ini Ya, Kristen bahwa salah, dalam Kristen menurut salah. Bible Itu. gini, menurut Oh. Pak Nugroho ketika melakukan suatu melanggar perintah Tuhan, salah satunya seperti berzinah, itu tidak ada hukuman menurut Bible. Menurut Pak Sitorus gimana? Apakah Anda sepakat? Oh, enggak, ada hukumannya. Silakan coba. Ditulis di Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bentar, buka dulu. Imamat ya. Ya. Boleh dicek. Oke, Imamat Ini agak 107. noise di jalan siapa sih? Rumah Pak Nugroho pinggir jalan ya Pak? Enggak, aku dalam rumah kok. Oh, Pak Sitorus Aman, yang aman, agak Bu. di pinggir jalan Iya, ya sambil betul, jualan. betul. Imamat berapa, Pak Sutorus? Imamat 20 ayat 10. 20 ayat 10. ayat 10. Yang naik yang Bila Kristen ya, seorang- kita naikin. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu, ya kan?
imamat. Ya kan? Ini info dari mana, Pak? Info siapa, Pak? Dihukum mati ini? Maksudnya info dari mana? Dari itu. Suara Pak Sitorus kecil, Pak. Besar kan, Pak? Pak Sitorus suaranya Ya, kecil itulah sekali, hukumnya. Pak. Volume HP-nya, volume handphonenya coba digedein, Pak. Ganjaran bila berzina. Dia ini nggak dengar kita nih ngomong kali ya. Bentar ya. Iya, volumenya Anda gedein, jadi saya dengar Bapak ngomong apa. Saya dengar. Bapak Ya, kalau suara Bapak dengar kecil. suara Bapak itu kecil. Bapak sudah di pinggir jalan itu noise. Coba mic-nya didekatin gitu bukan aduh. Ya, halo, udah jelas? Ah, ini jelas Pak, silakan. Sudah Ya, jelas. yang dibawakan Pak Sitorus itu hukum untuk Bani Israel, guys, di imamat ya. Pak Nugroho ini bukan Bani Israel, Iya. Katolik. Mungkin silakan Bukan Pak Jawa, aku Nugroho. Jawa. Ya, aku Jawa, Pak Sitorus, bukan Israel. Ya. Ya, Jawa aku. saya jelas saya orang Batak ya. Ah, Ya, sama-sama kita aman berarti. jadi di sini kan sudah ada datanya. Yang mau ditanyain apa ya sekarang? Ya, ini untuk Israel, bukan untuk kita berdua, bukan. Cuma untuk Israel aja imamat nih. Loh. Kenapa Anda bilang Ini. hanya untuk Israel? Pak Nugroho, Tuhan mungkin berfirman Bapak kepa- Sitorus ini lupa Pak Nugroho kalau hukum Taurat udah dibatalin sama Paulus 2 Efesus pasal 15, mungkin lupa. Di atas ini kan Tuhan berfirman kepada Musa. Ibu Ripa itu jangan membilang itu membatalkan. Tidak ada pembatalan hukum Taurat itu di dalam. Saya ngomong sama Pak Nugroho, kan saya kan sering ngobrol sama Pak Nugroho. Saya cuma ngingetin, kita pernah bahas itu dulu. Pak, ingat nggak ayat di mana Paulus membatalkan hukum Taurat? Aku cuma ngomong mana tahu Pak, takutnya Pak Nugroho lupa. Oh, gitu. tidak ada. Ini masih terus. Tidak ada data yang membatalkan hukum Taurat. Itu Ini bahas terus. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang-orang Israel. Setiap orang bla 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 sampai bawah ini menceritakan perintah untuk orang Israel, Pak Sitorus. Ini kan. ya kan itu kan kalau pengikut Kristen, pengikut Bapak itu kan kita termasuk juga di dalamnya. Pengikut. Masalahnya di sini nggak ada tertulis gitu, Pak Sitorus. Masalahnya di sini Israel, Pak Sitorus. Kan kita kan meyakini itu, kita sudah dibaptis, sudah disakralisasikan di gereja, kan itu sudah termasuk kita di dalam. Termasuk di dalam mana? Di dalam itu, di dalam kita mengimani Bible itu. Iya, mengimani ya. Saya ini Katolik tulen, ya kan? Iya, Mengimani Bible, cuma di sini perintahnya Israel, Pak Sitorus, bukan kita. Ini untuk Israel, ini cerita Israel ini. Betul, itu Israel. Itu kan secara objeknya itu kan Israel. Tapi Anda juga kita juga itu ikut dalamnya. Dari mana infonya kalau kita ikut di sini? Oh, menurut Pak Sitorus. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Bible itu kan Nggak apa-apa. seluruh dunia. Ya kalau kirain menurut siapa? Kalau menurut Pak Sitorus nggak Iya. masalah. Ya udah, nggak Tapi apa-apa. kan data kan ada di dalamnya. Data Ya cuma kan di sini nggak ada. cuma untuk Israel aja, bukan untuk kita, bukan untuk saya orang Jawa ini apalagi, ya kan? Loh, berarti Anda belum masuk di dalamnya kan begitu. Ya makanya belum termasuk di dalamnya kan. Iya, Anda itu berarti tidak masuk di dalam itu kan? Berarti Anda bukan Katolik. Hah? Ini Musa kan bukan Katolik juga, Pak. Ini kan Israel, ini menceritakan Israel ini nih, menceritakan Israel ini. Berarti Anda tidak mengimani itu. Kalau Anda bilang itu bukan Justru. masuk di dalamnya, berarti Anda itu tidak mengimani. Emang infonya di mana? Info di mana? Saya masuk di sini, infonya di mana? Di ayat nomor berapa? Berarti Anda tidak mengimani itu. Mengimani, cuma kan aku nggak masuk di dalam ini. Ini kan untuk Israel sama Musa. Musa bukan Katolik. Iya, memang betul. Tapi kan secara keyakinan Anda. Oh, ya sudah. Kalau keyakinan repot lah Berarti kita Anda udah ngomong. mengimaninya, bukan? Saya mengimani, Pak. Cuma saya ini bukan Ya udah, bagian dari ini aja Israel. next ke berikutnya. Sekarang sudah ada datanya imamat, masalah hukuman matinya itu kapan atau di mana itu nanti Tuhan Yesus sendiri jadi hakimnya yang Oh ya, itu ya nggak apa-apa. Soalnya di sini nggak ada, sekarang datanya nggak ada sudah info. ada kan? Datanya Data sudah apa ada, tuh? kan? Ya, Data itu apa? imamat itu. Ya, Ini imamat kan itu. untuk orang Israel, Pak Sitorus, Loh. bukan untuk kita. Ini Israel nih, cerita Israel. Iya, di Bible kan Anda menanyakan di Bible. Kan begitu ya? Hmm.
Betul. Ya kan sudah ada datanya, iya. Walaupun Ya tapi untuk siapa? Itu untuk siapa? Untuk Israel, special case. semuanya. Enggak ada, untuk itu Israel, semuanya. Pak. Semuanya yang meyakini Bible itu Itu. tidak terkecuali Saya- siapa yang meyakini Bible itu pasti dia mengimani itu masuk di dalam itu. Mengimani iya, cuma ini kan perintahnya Israel, Pak. Harusnya kita nih bangga loh. Aku jujur seneng. Kalau memang nggak ada hukuman, aku jujur seneng. Makanya aku berlain Katolik karena nggak ada ancaman hukumannya, ya kan? Apalagi ini nanti yang dihukum cuma Israel aja di sini. Itu kan narasi Anda, itu kan imamat itu sudah membuatkan di situ ada hukumannya, ganjarannya apa, sudah ada. Harusnya kita berdua tuh seneng loh, Pak Sitorus. Kita berbuat dosa nggak diapa-apain. Cuma orang Israel aja harusnya seneng. Ya, lu aja harus seneng. dukung. Lu aja Seneng apa? saya Kita kan nggak tanya. diapa-apain. Kita nggak diapa-apain. Nggak boleh gitu ngomongnya. Nggak boleh. Ya memang Itu ada di Bible ganjarannya. gitu. Di Bible memang gitu, nggak diapa-apain, cuma jangan-jangan aja nggak diapa-apain. Oh ya, oke, sebentar ya, sebentarannya ada. Oh lagi dagang, bang lagi dagang bang, jangan diganggu. Lagi dagang. Ya Mas terus lanjut aja kapan-kapan lagi dagang. Bang, aku mau jemput Oke. anak dulu minta bang. naik nih Bal. Ya ini Mau Asek White ini. jemput anak aku. Ini Mana, aku mau Pak, jemput anak sekolah ini. Jemput anak. Oh Jam mau 12, parpun atau ya. mau turun? Turun lah jemput anak. Makasih ya Bang Iqbal. Oke, Uni, siap. Buat Pak Makasih, makasih. Pak Sito, Bro, siap. pencerahannya ya. Makasih Pak. Ya, ya. Saya mau Sehat-sehat selalu membuktikan, nih. ya sama-sama. Saya mau mensupport Pak Nugroho dengan dalil dulu nih, dan Oh, doktrinnya kekristenan. Pertama, Pak Nugroho itu sudah sesuai dengan Alkitabiah bahwa hukum imamat itu berlaku untuk Bani Israel. Kenapa? Paulus dalam Efesus pasal 2 nomor 15 telah membatalkan hukum Taurat. Tadi Bapak Sitorus tidak membaca kitab dia bahwa memang hukum Taurat telah dibatalkan. Faktanya kalian kan tidak lagi melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah itu bukti kalau Pak Nugroho lebih konsisten daripada kalian, dan kalian lebih banyak berbohong daripada Pak Nugroho. Begitu ya. Ini ada dari tadi pengen naik nih Iqbal. Asek White ini silakan tanya nih mau ngapain Iya. ke sini. Asek White, dari tadi Anda tapping-tapping di bawah minta naik mau apa? Kenapa sih? Silakan buka mute-nya. Kau sarang burung bentar ya. Asek White, halo. Udah. Speaker aku kan kalian naik duluan. Oh, tunggu sebentar. Nggak diajak dulu Kristo. Udah mah jangan jadi sini tapi Ini nggak diajak. AC, Ini AC White, buka mute-nya Pak. Pak AC, buka mute-nya Pak AC. Mute dulu Kristo. Pak AC, buka mute-nya Pak AC. Minta-minta naik tadi. Emang orang Kristennya agak lain ya. Minta naik, dijambak, dibantuin naik, malah diem di atas. Mau minta follower, bilang sama Iqbal, Bang Iqbal, aku Kristen, pengen bisa buka cam, mintalah followernya, kita bantuin promosiin. Kita mah orangnya asik. Apa Kristo? Kamu apa? Ada apa? Dari topiknya saja saya lihat udah salah besar ini. Apa yang Kristen salah? salah. Maunya kata salah itu seperti apa? Keseluruhan ajaran Kristen atau bagaimana itu? Silakan. Kau pun udah salah, muka kau udah kesalahan, kau pakai filter gitu aja udah kesalahan kau. Sekali ngomong aja udah kesalahan, mengatakan bahwa Kamu lihat judulnya sendiri. salah aja udah salah. Dengar ya, Jadi, kamu lihat. jangankan Judulnya kita udah masuk salah. ke aspek Kristen dulu, mengatakan bahwa judulnya salah aja udah salah. Kamu tahu Kristen itu apa? Kristen itu orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus, sebuah sistem kepercayaan yang disebut sekte, bukan agama. Ya, sini. karena kata Ini orang Kristus, Kristen ya. itu bukan agama. Kau Kamu lihat bertanya, ada dua aspek. Dari sisi iman atau dari sisi sistem, Kristen ini adalah sebuah sistem kepercayaan yang datang dari Paulus di Antioquia, di mana di sana terjadi mengkontraskan ajaran Yahudi mencampurkan dengan ajaran pagan. Itu Kristen. Kawin silang antara ajaran Yahudi fasik, Parisi Saduki dengan paganisme, jadilah Kristen. Nah, kalau yang disebut dengan personalnya itu adalah orang-orang yang ngeklaim ngaku-ngaku pengikut Yesus padahal penyembah dan pengingkar ajaran Yesus, padahal pengikut Pengingkar. Paulus. Nah, itu esensi dari Kristen. Nah, bantahku, ayo. Dengar sini. Kenapa saya mengatakan bahwa dari topiknya udah salah? Enggak, kayaknya kau nggak usah ikut lah, biar Pak Sitorus saja. Aku lagi nggak, udah kos majang aja. Pak Sitorus, tadi katanya hukum Taurat tidak dibatalkan ya? Coba Bapak baca Efesus pasal 2 nomor 15 dulu Pak.
Yang Kristo kok birahi. Si Kristo ini NPD loh, pengen terkenal di Kemal Islam. Pak Sitorus, monggo Pak. Saya suka dengan orang yang berani Pak mengklaim Sitorus itu dibuka loh. mute-nya Pak, dibuka mute-nya Pak. Pak Sitorus dibuka mute-nya Pak. Dibuka mute-nya Pak. Termute, Pak. termute. Silakan. Oke, ya. Bapak coba dibaca 2 Efesus pasal 2 nomor 15 Pak. Sorry, si Bu aja yang bacain lah, biar saya cek dari sana. Oke, ya dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Bapak bilang tadi kan tidak dibatalkan tuh. Nah, saya bacakan kepada Bapak ayatnya secara tekstual. Nanti Bapak jelaskan kontekstualnya dan segala macam lah ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Efesus ini surat Paulus ya, pasal kedua nomor 15. Saya bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini lanjutannya ada di dalam Galatia pasal 3 nomor 10. Iya. Ya. Oke kan? Oke, sip. Tapi kan di situ untuk menyatukannya itu di garis bawah ini, Bu. Menyatukan apa? Ya, menyatukan hukum itu. Hukum Oh, berarti Bapak masih gigi ganti itu. gigi? Bukan seperti itu. Gimana ini? Katanya nggak Hukum Taurat dibatalin. Hukum Taurat jangan berdusta, jangan membunuh, itu aja dibatalkan. Pak, hukum Taurat itu bukan cuman itu, Pak. Siapa Ya, bilang ini hukum termasuk Taurat di itu situ. ada 600 lebih misfot? Di antaranya adalah kalau Bapak ketemu perempuan nggak perawan untuk dinikahi harus dimatikan depan rumah Bapak. Kalau ada anak Bapak diperkaos, Bapak Di tinggal mana itu dapat uang ayatnya? 5 shikal, lalu Bapak bisa itu kasih anak kepada orang yang memperkaos. 632 misfot. Itu namanya hukum Taurat. Karena hukum-hukum ini ada dalam kitab Taurat. Sejak kapan? Kalau hukum Taurat hanya ke 10 perintah aja, 10 commandment aja. Nah, even kita bahas deh 10 commandment. Boleh kita bahas konsistensi Bapak mengikuti 10 hukum Taurat. Boleh kita bahas? Boleh. Oke, mantap. Mari kita saksikan teman-teman, apakah Bapak ini benar-benar mengikuti 10 hukum Taurat? 10 hukum Taurat. Nah, ini mantap nih. Yang pertama dulu ya, Pak. Yang pertama ini, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Pertanyaan saya, Pak, Elohim yang benar pada waktu hukum ini disampaikan siapa namanya, Pak? Elohim tidak punya nama. Oh, berarti Bukan tidak seperti punya yang di nama, samping. Tuhannya perjanjian lama. Ya. Wah, berarti salah ini tidak. Kristen-Kristen ini mengatakan bahwa Yahweh punya itu nama. proper name. Bentar, itu kan Ya, kata Bapak. Bentar, kan kata Aku Bapak. adalah aku. Aku adalah aku. Tidak punya nama. YHWH itu bukan nama. Bukan. Jadi Anda YHWH itu bilang apa? bukan nama. YHWH itu apa? Aku adalah aku, tidak punya nama. Iya, Tidak bernama. YHWH itu apa, Pak? Penyebutan kepada yang sang bapak. Berarti bukan nama. Bukan. Oke, teman-teman Kristen ya, ingat ya, Bapak tidak pernah punya nama dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita tunjukkan bahwa Pak Sitorus ini bertentangan dengan kitabnya. Nih saya kasih, ya. Bentar ya Pak ya. Siap Bang Alzem, Masya Allah. Ya teman-teman dibantu tap-tap layar, share dan follow ya teman-teman, diposting ulang, Masya Allah. Terima kasih. Follow di atas. Follow akun KTB 203, akun Uni Rifa di follow teman-teman. Biar teman-teman Kita gak lihat ketinggalan dulu pada saat ayatnya. kita live. Silakan Uni. Nah, mari kita perhatikan teman-teman ya. Ini sering saya bahas. Saya akan tunjukkan bahwa Tuhannya umat Kristen itu punya nama dan dia itu proper name ya, bukan generic name, tapi dikatakan oleh lembaga yang ada lembaga hukumnya itu adalah proper name. Saya akan tunjukkan di sini. Ini dia. Itulah namanya. Bentar ya, Pak. Ah, ini nih. Kejadian 15 nomor 2. Handphone aku. Saya putarkan kamera saya ke ini ya Pak. Saya putarkan kamera saya ke
Atau naikkan Uni yang pakai akun satu lagi deh, biar Uni nggak pindah-pindah ininya. Aduh, ya ampun, ini pula baterainya lowbat pula lagi. Charger aja dulu. Iya, ini lagi 2% tinggal deh. Ya, Tapi diskusinya bentar, by bentar, data bentar, ya, Pak Sitorus diskusinya by data ya, Pak. Harus menggunakan data ya. Oke, ini ya. Atau Oke. gini aja deh. Gimana caranya ya? Oke, gini aja nih. Udah nih, pindahin aja ke bawah nih. Nah, nih Pak, saya tunjukin aja ya Pak ya. Pak Sitorus mungkin ini aja sih, nggak apa-apa nih. Nih Pak. Bapak suka dibaca nih. Dalam Keluaran pasal 3 nomor 15 Pak. Selanjutnya berfirmanlah Theos kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Ya, nah di LAI diterjemahkan menjadi Allah Pak. Mari kita lihat ya Pak ya. Nih, mari kita lihat. Nah, nih Pak. Tuhan di sini Pak diterjemahkan Pak ya. Bapak kalau lihat di sini, maaf, Bapak lihat nggak kecil nih? Ini Tuhan besar Pak. Ini Bapak klik dalam lembaga Sabda nih. Bapak klik ini, maka Bapak akan tahu ini nama atau bukan nih. Bapak lihat nih. Jehovah. Ya, Bapak lihat ini. Ini the proper name Pak. Nih Pak, Bapak lihat nggak? The proper name Pak. The proper name of the one true God. Nama Pak. Yang dalam bahasa Ibrani-nya tuh Yod Hevave. Yod Hevave. Diterjemahkan LAI menjadi Tuhan huruf besar. Dan menurut lembaga ini, lembaga kekristenan ini, yang nama lembaganya adalah Alkitab Sabda, ini proper name. Ya, oke, terlepas dari data itu, memang itu Allah sendiri, Bapa sendiri mengatakan dalam Bible, akulah aku. Dia tidak punya nama. Itu cuma gelar yang diberikan manusia kepada Sang Pencipta. Di sini yang berkata Tuhan sendiri Pak, bukan orang yang memberikan nama nih. Bapak lihat nih ya. Saya sekali lagi saya kasih data nih ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah. Dia yang bicara. Apa firmannya? Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yehova, Yahweh. Bapak jualan dulu Pak. Jualan dulu aja. Nggak apa-apa. Bapak jualan dulu aja, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan kalau orang yang ingin, nggak apa-apa. Kalau beliau mau mengingkari lembaga Alkitab Kristen itu nggak apa-apa. Biarkan beliau membantah. Kita tuh nggak perlu memaksa guys, karena tugas kita menyampaikan saja. Kalau memang Pak ini mengatakan bahwa lembaga Alkitab dia tuh salah, ya nggak apa-apa. Berarti menurut Bapak, pendapat Bapak lebih benar daripada pendapatnya lembaga sabda.org ini ya. Itu di mana itu di data? Di Keluaran pasal 3 nomor 15. Kalau Bapak cross check ya, biar enak ya, Bapak lihat situs sabda.org. Lalu Bapak klik Keluaran pasal 3:15. Keluaran pasal 3 nomor 15. Lihat-lihat yang belanja Pak, nanti Bapak nggak tahu ada yang belanja. Apa Kak? Gimana Bu Bos? Ya mudah-mudahan beliau tadinya yang nggak tahu Bible kan jadi tahu. Soalnya kan beliau selama ini bilang Tuhannya Perjanjian Lama nggak ada nama. Jadi ternyata menurut kekristenan sendiri
Tuhan perjanjian lama itu punya proper name, yaitu Yod-Heh-Vav-Veh atau Jehovah atau Yahweh. Begitu. Seperti itu. Udah kakak, kamu tahu nih. Masih jualan bapak, masih jualan. Apa kata Ini kenapa sih? apa arti kata Yahweh? Artinya? Yahweh Nggak artinya ada apa? artinya, nggak ada arti. Oh, berarti kamu nggak tahu tentang Kristen. Kalau kamu katakan seperti itu. Sedangkan Ya, penyebutannya orang nggak ada yang tahu, kok artinya pula Ya, ini artinya orang. apa? Aku tanya kamu. Artinya apa ya? Jangankan aku, kalian Kristen aja nggak tahu artinya Ya, kok. Udah sama tahu, Pak, loh. Papa sudah selesai Pak, sudah siap Pak? Buka mute-nya Pak Sitorus. Nanti dulu Kristo, kau sebentar, jangan izinkan kayak dulu anak-anak Pak betul Sitorus gitu nih loh. ngomong, kayak bocil, kayak orang lagi kelainan mental Kristo nih. Gimana Pak menurut Bapak? Di situ dalam teksnya itu dikatakan itulah nama Tuhan. Nah, kalau kita buka bagaimana pendapat secara linguistik ya Pak, secara bahasa ya, itu diakui sebagai proper name. Ini kita kajiannya linguistik ya Pak, bukan kajian asumsi saya. Tapi menurut Alkitab Sabda.org, kata yang diterjemahkan menjadi TUHAN huruf besar itu dari kata Yod-Heh-Vav-Veh, 4 huruf suci tetragramaton itu ternyata adalah sebuah the proper name of the one true God. Proper name itu nama diri Pak, nama personal Pak, bukan gelar. Contoh nama asli saya Rifa, gelar saya Manis. Kan gitu. Ya. Oh, bukan seperti itu, Ibu. Menurut Bapak gimana? Jadi Elohim itu tidak bisa diartikan. Elohim itu ada artinya Pak. Elohim itu artinya adalah itu. Pak. Itu artinya Kalau aku Elohim, adalah aku. Elohim itu nggak ada kaitannya dengan aku adalah aku Pak. Ese eyer eye eser eye Pak. Beda dengan Elohim Pak. Beda lagi tuh Pak. Jadi mau pakai teori anu dia, ini. Teorinya ego Amy ya. Anda mau katakan itu ego Amy, Ya, betul? aku adalah aku. Aku telah ada itu, Pak. Itu sebenarnya tuh cocok loginya teman-teman Kristen dari beberapa denom yang menyulap supaya ketika Yesus berkata akulah dia, maka itu disandingkan kepada aku adalah aku. Padahal di situ Musa yang berkata. Musa diperintahkan berkata aku adalah aku, sama seperti Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu diperintahkan berkata-kata innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi di situ kalau kita secara harfiah lihat, Nabi Muhammad seolah-olah mengaku sebagai Tuhan, karena dia berkata innani anallah. Yang bicara siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan, karena dia adalah Rasul, penyampai perkataan Tuhan. Sama dengan Musa. Musa itu menyampaikan perkataan Tuhan, eye eser eye misalkannya. Aku adalah aku, bukan berarti Musanya adalah Elohim atau Tuhan. Sama seperti Yesus ketika Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Andai pun ada tertulis Yesus berkata, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu tetap bukan dia sebagai pencipta, tapi dia menyampaikan perkataan Tuhan seperti Musa dan Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya mereka itu penyampai firman. Ya, makanya Nabi Yeshua itu atau Isa Al-Masih itu atau Nabi Yesus itu bukanlah Tuhan, karena dia sudah mengaku bahwa dia penyampai firman Tuhan. Kalau kalian konsisten sebagai Kristen, percaya Ulangan 18:18 itu dipenuhi oleh Yesus, maka kalian harusnya menjadi Islam. Karena di Islam itu Nabi Isa itu sama seperti Nabi Musa. Dia punya sisi kemanusiaan dan dia bukan Tuhan. Jadi kalau kalian mencocokmologikan dan itu dasarnya tidak secara ilmiah, maka kalian bisa dikatakan salah. Tapi kalau saya secara linguistik itu akademis, saya menggunakan ilmu linguistik atau bahasa. Yod-Heh-Vav-Veh itu tidak memiliki arti karena itu huruf tetragramaton, dan pelafasannya pun sampai detik ini sebenarnya tidak jelas. Orang Yahudi sendiri tidak pernah kita dapatkan informasinya menyebutkan seperti apa Yod-Heh-Vav-Veh itu, karena mereka menggantinya dengan Hashem. Nah, jadi ketika kita bicara tentang Yod-Heh-Vav-Veh ini adalah huruf yang merepresentasikan proper name Tuhannya umat Yahudi. Nah, sebenarnya dalam Septuaginta tidak ada Yod-Heh-Vav-Veh, adanya Theos. Itu baru ada kemudian di teks Mesorah.
ketika keluarga Mesoret membuat kitab suci. Nah, jadi ketika Bapak Sitorus percaya bahwa Tuhan Perjanjian Lama tidak punya nama, ini sesuatu yang ditolak oleh skolar-skolar Bapak. Karena para skolar Bapak dalam lembaga sabda.org menjelaskan bahwa Yod-Heh-Vah-Weh itu adalah the proper name of the one true God. Oke, saya tanggapin ya. Oleh Kalau itu Yahweh apa Yahweh itu sebagai nama, berarti Bapak itu sejajar dengan ciptaan yang mempunyai nama. loh, sejak kapan ketika Tuhan punya nama dikatakan sejajar? Bahkan kalau Bapak sebagai Kristen, Bapak telah mensejajarkan Bapak dengan Justru dengan di sini makhluk. kita di sini kita Silogismenya Pak, pengambilan kesimpulannya, ketika Tuhan punya nama, maka Tuhan sejajar dengan makhluk, betul? ya kalau dia Bapak tahu, punya nama, soalnya Bapak dia tahu tidak kalau roh jahat itu ada. Saya tanya, menurut Bapak, Bapak itu roh atau bukan? Oh, jangan sampai ke sana. Ini tidak konsisten Bapak. Di sini Saya jadi di menggunakan sini kan statement Bapak sebagai nama yang Anda perkenalkan, yang Anda bilangkan saya WHW itu cuma sebutan kepada sang Bapak. Iya, itu kata Bapak. Saya tidak bicara bukan dari nama. diri kata Bapak, kata skolar Bapak, kata orang yang belajar dan punya situs yang lembaga ini jelas bernama sabda.org. Gini. Bapak boleh berdebat dengan para orang-orang yang berilmu di kalangan Bapak, tidak apa-apa. Saya ini orang yang membacakan literasi, Pak. Di dalam literasi sabda.org, bahkan orang Yahudi pun mengakui bahwa Yod-Heh-Vah-Weh itu adalah the proper name. Apa arti proper name? Nama diri, Pak. Nama diri. Bukan, Jadi ketika Bapak ya ampun, Pak, saya ulangi ya, saya tunjukin lagi ya, Pak ya, sekali, saya terakhir ya, saya tunjukin terakhir, Bapak, itu bukan saya yang Bapak bantah, Bapak sedang membantah Lembaga Alkitabiah Indonesia, bukan saya. Kalau saya nggak punya hak dan kapasitas menjelaskan, Pak, saya hanya orang yang belajar. Saya ulangi ya, Pak, Bapak lihat lagi nih, Bapak sekali lagi saya lihat ini, Bapak cek dulu di kamus proper name itu apa ya. Nih, sekali lagi ya Pak, Bapak lihat nih sabda.org. Oh, udah naik baterai aku. Nih di kitab Keluaran pertama. Kita bukan ke sana. Sebentar dulu, kalau saya tuh nggak boleh bicara asumsi Pak, bukan pendapat saya yang harus didengarkan, tapi perkataan dari kitab kalian. Bapak baca kitabnya dulu deh. Di dalam kitab ini bahkan dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Theos kepada Musa, beginilah kepada orang Israel, Yod-Heh-Vah-Weh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah mengutus aku dan kepadamu. Itulah apa, Pak? Itulah apa tertulis di sini? Itulah Allah kepada Musa. Itulah apa, kok diganti, Pak? Ya ampun, kok diganti, Pak? Coba nggak, saya kurang jelas. Itulah apa nih? Itulah namaku. Ini gimana nih menurut Itulah Bapak? namaku. Itulah tuh. Yang bilang itulah namaku siapa? Ya Allah, ya Bapak itu sendiri. Nah, itu beneran atau bohong-bohongan? Iya, kan itu nama sebutan dari bangsa. Ya nama itu sebutan. Itu bukan orang Israel yang kasih nama, Pak. Dia sendiri yang kasih nama. Bukan namanya. Bapak itu tidak punya nama. Ya udahlah. Pertemuan Allah dengan Musa itu dia ya Bapak bicara dari diri sendiri kan. Saya bicara dari kitab Bapak. Nyanda apa-apa kalau Bapak bantah kitab Bapak. Bagi saya itu, Pak, debat itu bukan kusir, Pak. Debat itu membangun, menambahkan wawasan, menambahkan saya ilmu. ada bawa datanya ada. Cuma kebetulan Mana saya datanya? Mana data? Kebetulan saya Mana di datanya? tempat usaha. Nanti saya akan buka. Besok akan Ya saya udah. main. Ini Pak, baca Pak, ini Pak, bentar Pak ya, sebentar Pak, kasihan Bapak ini. Saya pusing Bapak ini, aduh. Pak, lihat layar saya Pak, dilihat dibaca Pak. Itu apa Pak? Baca Pak. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami
itu kami tidak akan mendengarkan kau. Maksudnya apa ini? Nggak jelas. Nama bukan? Nama bukan? Coba dibacakan, nggak jelas, coba dibacain. Ya iya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah, nama bukan? Oh bukan. Waduh. Bukan nama. Nama itu bukan. Itu sebutan yang buat sang bapak. Berarti nama ini demi nama Allah ini yang nama tuh hapus, salah itu. Bukan salah. Itu Iya, nama gelar bukan. buat sang pencipta, bukan nama. Kalau gelar Beda tertulis gelar, kalian rombeng. Kalau gelar tertulis Allah itu, gelar, itu nama bukan. Bapak itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Aku adalah aku, bukan nama. Pak, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah, nama bukan? Bukan nama Allah, itu bukan namanya. Gelar yang diberikan kepada Allah Bapa itu bukan nama. Berarti Allah itu gelar. Tujuannya kepada sang pencipta. Oke. Tapi tujuannya pencipta. Oke, Pak. Pak, berarti Allah itu gelar. Sebutan pegelar panggilan kepada sang pencipta. Iya, gelar ya. Ya, Oke, Tuhan itu gelar bukan? iya sama juga. Oke, namanya siapa, Pak? Nama yang disebutkan di Bible ya Jesus. Weh, sakarap monten. Lanjut tuh nih, masuk nih, silakan. Jadi teman-teman ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ini yang sering saya tunjukkan kepada antum semua bahwa Allah kalau sudah mengunci pintu hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Ketika mereka sudah kita kasih petunjuk, kita kasih data, kita kasih literasi, dan ternyata mereka membantah sendiri dan mereka masih tidak menerima kebenaran itu, maka tanggung jawab kita hanya menyampaikan, teman-teman. Kita tidak berhak mencerdaskan orang-orang yang tidak mau cerdas, dan kita tidak pernah diperintahkan untuk memaksa. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Semoga Bapak Sitorus sadar suatu saat Bapak menonton ini kembali di YouTube saya bahwa Bapak pernah menolak isi kitab suci Bapak sendiri. Begitu, sehat selalu Pak Sitorus. Semangat Pak, pertahankan pokoknya. Kalau yang penting nama Tuhan cuman Yesus. Yahweh bukan nama. Enggak apa-apa, aku support Bapak. Selalu Pak, pokoknya kalau nggak ngeyel itu Pak nggak bisa Pak. Harus ngeyel mempertahankan muslim. Nggak apa-apa. Aku support Bapak. Bukannya Nggak apa-apa, nggak saya apa-apa. tanggapi. Jadi kalau yang namanya WHO itu sang sumber, kalau saya tahu pengertiannya, sang Bapa. Jadi kalau yang di Bible yang dinamakan dirinya itu ya Yesus. Yang Ngasih tahu sama Bapak kalau YHWH itu bukan nama siapa? Ada datanya. Nanti besok saya. Ya udah, kita tunggu data Bapak aja ya. Nanti Bapak naik lagi aja kalau Bapak udah ketemu datanya ya. Ya, semoga Bapak sadar bahwa Bapak pernah membantah beberapa situs yang kredibel tentang Kristenan bahwa YHWH itu adalah bukan YHWH Pak. YHWH itu adalah proper name. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Kami umat Islam tuh asik Pak. Walaupun orang Kristen ngeyel pun asal dia santun aja, kami mah nggak ini gitu loh. Kalau aku ya, ngeyel apapun aku nggak apa-apa. Ngeyel itu adalah hak seluruh umat Kristen gitu. Yang nggak boleh itu menghujat. Kalau Bapak tidak menghujat, aku seneng sama Bapak, nggak masalah. Ya, atan yip. Masih muter-muter nih, masih loading nih. Masih muter. Di sini udah Di bawah kelihatan. itu ada Pak Sadu, ada Pak Sadu Sali. Pak Sadu Sali minta permintaan naik ke atas Pak, silakan Pak Sadu Sali. Pak Sadu Sali minta permintaan naik ke atas Pak, silakan Pak. Oke, ini mungkin kajian dulu boleh? Atau apa yang mau disampaikan ini? Ya, jadi teman-teman ya,
kita ini umat Islam itu kenapa ketika diskusi itu menjadi sebuah hiburan dan hobi ya, tidak terbebani, dan bahkan kita tuh kayak rugi aja gitu kalau kita tuh debat kusir sama mereka yang ini. Kenapa? Tujuan kita itu kan orang yang nonton ya. Kalian sudah melihat sendiri kan bagaimana kemudian kita bahkan sudah berdata pun mereka tetap bilang yang penting pokoknya itu adalah dalilnya umat Kristen. Nah, itu kenapa di Islam itu sendiri kita dianjurkan untuk apa ya namanya, kayak la ikraha fiddin lah, karena itu rugi kita, karena mereka tidak akan mungkin menerima kebenaran, karena pada dasarnya doktrin itu sudah melekat erat di benak mereka, sehingga mereka ini adalah orang yang terhalang dari hidayah karena lemak doktrin yang terlalu tebal. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin Kasyadi. Kasyadi, selamat siang Kasyadi, buka mic-nya Bang. Kasyadi. Kasyadi, selamat siang Kasyadi. Oke, selamat siang. Oke, Islam Kristen bro. Saya Kristen. Oke, open kameranya Bang, silakan. Wah ya, aduh ini. Ya, silakan. Gimana nih ya? Open kamera Bang. Ya, Wah, mantap nih Bang. Oke, Anda boleh menanggapi judul Kristen salah atau Anda mau bertanya, silakan. saya hanya penasaran yang apa namanya? Yang tadi saya ikuti itu apa itu? Yang penyebutan 4 huruf itu ya? Ya, 4 huruf suci itu yang sebenarnya secara tekstual tuh nggak ada maknanya, cuman dijelaskan oleh beberapa scholar bahwa berasal dari kata hayah, yaitu kehidupan atau being. Hanya saja tidak ada satupun lafaz yang betul-betul jelas menyebutkan kata itu, karena orang Yahudi sendiri tidak menyebutkan kata itu lalu mengganti dengan Adonai ataupun Hashem. Namun di Kristen nggak tahu dapat dari mana mereka mengganti kata itu dengan sebutan, ada yang bilang Jehovah, ada yang bilang Yahweh, Yahwah, nggak tahu mereka dapat dari mana. Nah, huruf 4 huruf suci ini itu dijelaskan oleh beberapa scholar. Sebagaimana kata Allah dipahami oleh para ulama kami, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak ada awal dan tidak ada asalnya karena memang itu adalah proper name. Ada yang mengatakan berasal dari kata al-ilah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masalahnya adalah Allah sendiri adalah nama, merujuk kepada ilah yang disembah. Begitu juga dengan Yod He Vav He. Menurut keyakinan orang Yahudi, Yod He Vav He itu adalah the proper name, bahkan dibenarkan oleh beberapa orang Kristen. Nama Tuhan dalam perjanjian lama. Seperti itu Bapak Kasyadi. Oke, kalau saya sebagai Kristen, nama Yahweh itu tidak sembarangan disebut. Jadi nama Yahweh itu adalah nama asli daripada Tuhan itu sendiri. Jadi makanya di ada nama asli Pak, bentar. Ada nama asli, Iya. berarti ada nama palsu. Nah, itu kan kalau Tuhan itu kan suci, ya. Dia kan suci, Tuhan itu suci. Jadi nama saja itu tidak sembarangan untuk disebut, apalagi nama asli Tuhan. Itu sudah Kita saya saja sampaikan kan- tadi Pak. Kan udah saya bilang sama Bapak tadi begitu. Iya. Kenapa dijelaskan lagi? Yang Makanya Bapak ini, tadi kan Bapak kesini ini mau ngapain sih? Mau bertanya atau mau menanggapi saya atau mau menambahkan ilmu baru gitu loh? nah, saya hanya hanya menanggapi saja. Karena tadi yang Bapak situ kan dia kelihatan dia kewalahan menanggapi dari arti dari Yahweh tersebut. Bukan, Mungkin dia tidak menjelaskan tahu. arti Yahweh. No, dia menyanggah bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu tidak ada nama. Kata dia menyanggah bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu ada nama. Dan dia katakan Yahweh itu bukan nama, tapi itu penyebutan aja, bukan nama. Itu ibaratkan kayak generic name. Nama yang dibuat-buat oleh Bani Israel untuk menuju kepada Tuhan. Makanya Pak, Kalau Bapak gimana? Bapak sepakat Iya. dengan dia atau gimana? nah,
Mbak juga harus tahu di Indonesia sini, di dunia ini Kristen itu bukan hanya Katolik sama Protestan. Ada banyak. Saya lagi nggak bahas itu, Pak. yang, Bapak aja. Pak, kita nggak usah bahas orang lain, Pak. Iya, maksud Kita terlalu luas pembahasan kita kalau kita Iya. bahas nanti denominasi Kristen. Saya ke Bapak aja. Bapak kan naik ke sini, otomatis kan Bapak menanggapi saya. Bapak ulangi apa yang sudah saya jelaskan. Nah, Bapak bilang Bapak tadi kewalahan. Ya, Bapak tadi memang kewalahan karena membantah kitab sucinya sendiri. Saya tunjukkan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu punya proper name, yaitu Yod He Vav He. Nah, Bapak setuju nggak? Setuju dengan saya atau setuju dengan Bapak tadi? Kalau Bapak tadi bilang Saya Tuhan Perjanjian setuju. Lama tidak punya nama, Bapak setuju yang mana? saya setuju karena memang Tuhan itu punya nama, tetapi namanya Oh, itu ya tidak udah. sembarangan disebut. Lah, memang saya udah Makanya- bilang itu dari tadi kan? Iya. Kan sudah saya bilang, itu Iya. nggak usah diulangi, Pak. Itu nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah Makanya kan- adalah, bentar dulu, Pak. Jangan membawa yang tidak masalah. Itu bukan masalah. Yang menjadi masalah tadi adalah Bapak tadi mengatakan Tuhan Perjanjian Lama tidak punya nama. Bapak tadi sepakat dengan saya. Berarti yang Bapak mau tanggapi apa di sini? Berarti Bapak mau mengkritisi Bapak tadi dong. Nah, Bapak tadi sudah turun. Gitu. Mhm. Nah, apalagi yang mau Bapak bahas di sini? Berarti kita sudah sepakat tuh. Iya, saya hanya itu aja, hanya penasaran. Bapak yang tadi kan tidak Oh ya. dia bilang kan Tuhan itu tidak ada nama. Mungkin ya, makanya saya bilang di kekristenan itu ada banyak kekristen. Jadi tidak sama pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Dari apa namanya? Bagaimana Kristen itu dia mempelajari Alkitab? Contoh saja kan makanan, toh? Makanan saja ada yang makan haram, ada yang tidak makan haram. Kristen itu. Jadi dari cara mempelajari orang Kristen tentang Alkitab itu berbeda-beda. Mungkin Mana yang Bapak benar, yang Pak? tadi Menurut Bapak? ya. Menurut Kalau Bapak menurut mana yang saya ya, kalau Kristen itu ya dengan Katolik saja kan ada yang kitabnya berbeda dengan Protestan. Ciri-ciri Kristen yang benar menurut Bapak kayak mana, Pak? Kalau menurut saya ya Kristen yang sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, yang haram dikatakan haram, Nah. ya haram, yang beribadah di hari Sabat katakan di Alkitab kan mengajarkan ibadah pada hari Sabat. Kan Kalau Bapak menjalankan Sabat, ya saya Sabat. Bapak Advent. Ya, saya Ben. Berarti orang di luar Advent itu termasuk yang salah lah menurut Bapak. Kalau secara pembelajaran Alkitab sih memang salah karena tidak mengikuti apa yang diajarkan Alkitab. Ya good lah. Ada lagi Pak tanggapannya? Kalau saya mah nggak suka berdebat dengan pendapat yang memang ya faktanya ada gitu. Apalagi yang mau Bapak tanggapi? Cuma itu aja Mbak. Saya tadi hanya bagaimana ya? Cuman penasaran kenapa Bapak ini tidak jawab ada tapi tidak bisa disebut namanya karena itu nama asli daripada Tuhan. Jadi Itu menurut aja, Bapak Mbak. tadi di antara pertarungan argumen saya, Bapak memihak siapa? Saya atau Bapak tadi? Saya sudah tadi sudah lihat memang kalau menurut Mbak tadi yang lihat di mana itu di buku-buku memang benar. Tuhan itu punya nama tetapi tidak bisa sembarangan kita manusia untuk menyebutkan nama Tuhan. Berarti saya cukup benar lah ya. Iya, contoh kan kita kalau orang tua kan kita tidak suka kalau anak kita memanggil dengan nama kita sendiri. Oke lah. Nah, ada lagi pertanyaan mungkin Bapak mumpung sudah ada di sini, mungkin Bapak mau tanya-tanya tentang seputar diskusi lintas agama mungkin mumpung udah ada di sini. Bagaimana ya? Saya juga banyak ipar-ipar saya Muslim jadi sering. Kalau saya tanya ke Bapak gimana, boleh nggak? Boleh aja. Sebagai orang Advent, Bapak menjalankan hari Sabat dan ini bertentangan dengan Katolik dan Protestan yang adalah mayoritasnya Kristen. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang ayat di dalam Efesus pasal kedua nomor 15? Di mana di situ Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Taurat itu kan ada dua, Taurat Musa sama Taurat Tuhan. Di mana itu Pak? Tertulisnya ada dua klasifikasi Taurat itu. Kalau di Tahu saya Alkitab Musa itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi Ya. apa yang disampaikan Musa itu ya punya Tuhan.
Kalau di Alkitab kan tidak tertulis mana yang Taurat Tuhan, mana yang Taurat Musa. Terus Bapak tahu dari Tetapi, mana ini? Dari kalau kita pelajari di Alkitab, dari Gimana zaman orang-orang yang ada di Alkitab, contoh saja perempuan yang berbuat zina, toh? Perempuan yang berbuat zina kalau pada saat itu mereka itu dilemparkan dengan batu sampai mati. Itu Nah, itu aturan hukum daripada Taurat. siapa? Ya, Siapa? itu aturan daripada Musa. Oh berarti Yang, Musa buat sendiri? Ya, kan? Oh bukan makanya bukan kan ada, perintah Tuhan itu? enggak, itu enggak ada perintah Tuhan yang menyuruh di Alkitab, tidak ada yang menyuruh untuk melempar dia sampai Oh, berarti sampai mati. hukum-hukum dalam perjanjian lama itu ada yang bukan perintah Tuhan, Pak? Nah, kalau 10 hukum itu yang diambil Musa dari Gunung Sinai, ya itu yang perintah Tuhan. Bukan, yang saya tanya jangan, kita kan bicara hukum yang tidak dari Tuhan. Berarti Ya. ketika Musa mengajarkan dalam imamat itu bukan dari Tuhan, dibuat-buat sendiri sama Musa. Maksud bagaimana? Kan kita bicara tadi bahwa ada hukum Musa, ada hukum Tuhan. Nah, tadi Bapak bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi itu termasuk hukum Tuhan atau hukum Musa? Itu masih kalau di perjanjian lama tentang mata ganti mata kan itu memang aturan daripada Tuhan, tetapi kan makanya kan di Alkitab ada perjanjian Kalau baru. yang tadi itu yang perempuan dirajam sampai mati itu hukum Tuhan atau hukum Musa? Kalau kita pelajari terus kan ada itu toh yang perempuan yang berbuat zina Iya, itu di zaman Yesus kan itu ada bukan yang berbuat saya zina tanya. Itu sudah Bapak ulang-ulang berapa kali. Yang saya tanya itu hukum dari Tuhan atau hukum dari Musa secara independen sendiri tanpa melibatkan Tuhan? itu hukum daripada Musa, artinya kan adat istiadat orang Yahudi pada saat itu. Oh, dibuat-buat Musa gitu maksudnya, bukan dari Tuhan. Ya, Berarti bukanlah. ada hukum yang di dalam kitab perjanjian lama itu yang bukan perintah Tuhan tapi dibuat-buat sama Musa. Bagaimana? Maksud kan di perjanjian Bapak lama kalau ulangi, memang Bapak yang ulangi lagi. Bapak ulangi saya bicara nih. Bapak bilang ketika Musa berkata merajam orang yang berzina itu hukum dari Musa, betul? Dari pribadinya sendiri. tidak ada perkataan Musa yang merajam maksudnya Enggak, yang Bapak bahas tadi loh. Kok kita kok Pak, kita kalau diskusi itu maju ya, Pak. Kan Bapak yang bawa tadi ayatnya. Kan Bapak tadi bawa ayat tadi hukum yang Bapak bilang hukum Musa. Bapak kan sedang mengelompokkan hukum Tuhan dan hukum Musa. Lalu Bapak ceritakan ke saya, ada hukum di mana hukum itu ya rajamlah orang yang tidak perawan misalkannya. Ya. Nah, itu hukum yang dibuat si Musa sendiri atau hukum yang disampaikan Musa yang adalah firman Tuhan? Itu hukum Musa sendiri. Kan Berarti ada dia membuat-buat hukum. Bentar. Saya kan bertanya sesuai ini aja, Pak. Maksudnya jangan jelaskan dulu kalau saya tidak minta. Berarti menurut Bapak ketika Musa menjelaskan kalau ada perempuan yang tidak virgin itu harus dirajam, itu Musa yang membuat sendiri tanpa melibatkan Tuhan. artinya bukan dia tidak perawan. Yang kedapatan Ya ampun, bukan itunya, Pak. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu hukum itu punya Tuhan atau punya Musa sendiri. Bukan hukumnya yang kita bahas, nanti kita bahas hukumnya. Ada yang diturunkan oleh Musa, ada juga yang diturunkan oleh Bukan Tuhan. gitu, Pak. Yang saya tanya yang kita bahas ini. Kan Bapak yang bawa ayatnya tadi. Kalau ada perempuan yang tidak perawan dirajam, kita fokus di situ. Jangan bahas hukum lain. Terus. Hukum itu datang dari Musa sendiri atau dari Tuhan? Dari Musa sendiri. Dibuat-buat Musa sendiri. Ya. Berarti ada hukum di dalam kitab suci Bapak yang bukan dari Tuhan. Iya, ada yang aturan yang dari Musa. Berarti Makanya bercampur kan, ya. Iya, Kitab sucinya makanya ya. kan Alkitab Masya Allah. ada perjanjian lama sama perjanjian baru. So, Enggak, saya nggak tanya dulu. Saya nggak nanya itu. Kita tidak. memang Mbak, memang Mbak tidak menanyakan itu, tetapi apa yang terjadi di perjanjian lama itu perjanjian lama itu juga berpengaruh di perjanjian baru. Bukan hanya kita berfokus Saya kepada lagi nggak perjanjian nanya lama. perjanjian baru, Pak. Saya cuma Ya. nanya hukum Mbak. dalam perjanjian lama tidak semua dari Tuhan, teman-teman. Ada Contohnya karangan lagi Musa. manusia. Karangan Musa. Tunggu. Begini Mbak. Mbak begini. Di perjanjian baru
ada orang yang boleh cerai. Toh? Saya lagi Tetapi nggak Tuhan bahas tidak perjanjian menginginkan baru, itu perceraian. Pak. Maaf ya Pak, saya nggak mau melebar dalam Iya, diskusi tetapi itu, Pak. tetapi di perjanjian baru ada juga Saya yang nggak bahas seperti perjanjian hukum Musa baru, itu. Pak. Saya lagi nggak bahas perjanjian baru. Iya, tapi Kok Bapak malah Gini, ngejelasin perjanjian gini, Mbak, baru ke tapi kan- saya? Enggak maksud, tapi hukum Musa juga ada di perjanjian baru, bukan Loh, hanya di saya hanya lagi di nggak nanya perjanjian hukum lama. Musa di perjanjian baru, Bapak. Saya terfokus gimana? mendapatkan. Nggak gini loh, kenapa kalian itu menjelaskan sesuatu yang tidak kami minta untuk dijelaskan? Kami kan cuman pengen kalian tuh jujur. Bapak sudah jujur bahwa Bapak mengatakan yang ingin yang ingin Mbak ingin ketahui ada juga di perjanjian enggak, saya baru. nggak nanya di perjanjian baru. Saya nggak bawa. Saya kan nggak minta Tadi dijelasin. Mbak mau nanya sama hukum-hukum Musa. Saya cuma nanya perjanjian lama kok, Pak. Kok Bapak bawa saya Iya, ke perjanjian baru? tetapi hukum Musa juga ada di perjanjian, makanya Ya saya nggak ada jelaskan. masalah, nggak ada masalah Pak. Bodoh amat. Saya lagi bahas perjanjian lama. Ternyata menurut Bapak, perjanjian lama itu bercampur tuan-tuan antara hukum karangan manusia yang bernama Musa dengan punya Tuhan. Bener kan Terus? begitu? Ya udah, saya cuma ngasih tahu itu bercampur. Iya. Nggak semua perkataan Tuhan dalam kitab suci mereka di perjanjian lama. Udah clear. Ini clear Memang teman-teman. begitu. Ya Ada- terima kasih ada- informasinya. Ada aturan Musa, ada juga aturan Tuhan. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kan nggak mau apa yang mau saya debat kalau Bapak sudah jujur berkata seperti itu. Bahwa Ya. di kitab suci Bapak ada hukum-hukum karangan manusia. Kan gitu. Iya, kan di kitab suci kan ada yang raja-raja. Mereka juga kan menerapkan aturan. Perjanjian lama itu banyak dengan Iya, raja. iya. Mereka Ya, juga ada aturan sendiri. Ya memang, ya makanya dalam kitab suci Bapak itu bercampur hukum Tuhan dan hukum manusia. Begitu. Ya, tetapi yang terpenting kan di Alkitab itu kan ya yang terpenting kan aturannya Tuhan, bukan aturannya Musa. Gimana Makanya caranya memilih-milih sementara Musa sendiri adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya kan saya bilang tadi di perjanjian baru ada dikatakan karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu itu bercerai. Dan Musa Itu itu yang saya tanpa sampaikan. restu Tuhan. Jadi ketika Musa mengizinkan orang bercerai, menurut Tuhan itu benar atau salah? Ya salah lah. Dan Musa tidak dihukum kalau salah. Bagaimana? Musa salah tapi tidak dihukum. Kalau di dalam cerita di Alkitab memang tidak tertulis secara apa yang dikatakan Alkitab kalau Musa itu dihukum, tetapi dari perjalanan mereka ke Salah tapi tidak dihukum ya. bukan, kita bisa lihat kehidupan Musa. Pertanyaan saya, apakah Musa merasakan tanah perjanjian yaitu Kanaan itu? Bukan cuma Musa aja Pak, semua nabi-nabi di kitab kalian Makanya kan hidupnya menderita semua, termasuk Yesus. saya mau jelaskan sama Mbak. Musa itu dia kan ditugaskan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Gagal. Musa sendiri kan tidak merasakan bagaimana suasana di tanah perjanjian itu. Iya gagal. Jadi, berarti Musa. Iya gagal, makanya Berarti Tuhan Bapak ketika mengutus orang lain berarti gagal gitu utusannya. bukannya gagal kan kita kalau baca Loh, di gimana ini? bukannya gagal, Mbak jangan membawa pembicaraan ini ke Bukan, kita itu bicara kan dengan- konsekuensi logik, Pak. Saya ini orang Iya, yang berakal, tetapi Pak. makanya Saya itu saya- ketika mendengarkan, bentar, ketika saya menjelaskan penjelasan Kristen, itu kan omongan kalian, tapi ada konsekuensi di belakang layar. Ketika Bapak bilang, si Musa ini mengada-adakan firman Tuhan, si Musa mengada-adakan hukum. Hukum itu dikatakan orang Yahudi sebagai firman Tuhan, kata Kristen tidak semua. Berarti Musa ini orang yang lancang mengada-adakan hukum yang tanpa seizin Tuhan, dan itu salah. Masalahnya yang ngutus dia ke tengah-tengah Israel tuh Tuhan Bapak. Tuhan Bapak tahu nggak kalau Musa ini salah? Tahu, karena Ditegur dia nggak? pasti- Ditegur pasti nggak? dia tahu. Makanya Ditegur kan nggak Musa, waktu dia makanya kan mengatakan Musa- bercerai itu dihukum nggak? Ditegur nggak dia? makanya saya bilang tadi tidak secara tertulis di Alkitab Musa itu ditegur oleh Tuhan, tetapi kita sudah bisa melihat kenapa Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan itu.
Lah, apa Dari situ bedanya kan sama kita- Yesus, Pak? Yesus juga tidak menikmati Pak kehidupan yang enak, Pak. Yesus juga menderita hidupnya. Iya, memang. Iya. Ya Menderita. kalau parameternya orang menderita artinya dia itu salah, dihukum ya Yesus juga dihukum lah karena salah. Gini loh, Pak, kalau kita mengambil silogisme atau kesimpulan itu, Pak, kita bicara itu ada yang namanya premis 1, premis 2. Premis 1 contohnya. Premis 1, Musa itu mengada-adakan hukum. Premis 2, hukum yang dibawa itu salah. Premis ketiga, maka yang bersalah dihukum Tuhan. Maka silogismenya kesimpulannya Musa harus dihukum Tuhan. Tapi ketika dia tidak dihukum Tuhan, kenapa harus ada premis-premis itu, Pak? Kita kalau bicara ini kan ada struktur argumentasi, Pak. Jadi maunya Mbak Musa harus dihukum. Bukan sesuai lah. Bapak lihat di kitab Bapak, Tuhan itu berkali-kali mengatakan barang siapa yang tidak mengikuti dia akan dihukum atau enggak? Di mana itu tertulis? Oke, ini saya tunjukkan. Nih. Di mana? Kalau mengada-adakan hukum Tuhan itu kan berbohong atas nama Tuhan. Nah, sekarang saya kasih nih. Di mana tertulis? Iya, ini Pak, saya tunjukkan data. Oke, kita baca teman-teman ya. Yeremia pasal 31 33 teman-teman ya, kita baca. Bentar. Bentar. Bapak jangan keluar, Pak. Bapak di sini aja dulu, Pak. Ada? Bapak Saya di sini dulu. Ya, ini nih. Mari ini. Yeremia berapa? Bentar. Saya juga penasaran, makanya saya naik. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Dimi dulu, Pak. Saya lagi. Bentar, saya apa cari namanya? ayatnya banyak. Saya carikan yang paling tepat buat Bapak biar universal konteksnya. Ya. Saya lagi bawa alat, Mbak. Nggak Dalam apa-apa kitab ya. Raja-Raja, Pak. Bentar ya, Pak. Bapak baca Yeskiel pasal 3:18 deh. Ini baru jelas nih. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Aduh, Bapak ngopi. Bapak. Yeskiel berapa? Yeskiel pasal 3 nomor 18 dihukum mati, Pak. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Konteksnya adalah orang jahat dihukum mati. Nah, apakah menurut Bapak menambahi firman Tuhan dan mengurangi firman Tuhan itu perbuatan jahat atau tidak? Jahatlah, memang di Alkitab. Nah, kenapa Musa tidak dihukum mati? Aduh, Mbak ini. Jadi Kan premis awal, Pak, kalau premis itu kan premis awal, premis kedua. Pertama, orang jahat itu dihukum mati. Musa berbuat jahat karena nambahin firman Tuhan. Harusnya dia dihukum mati dong. Kenapa nggak dihukum mati dia? Yang ditambah oleh Musa itu apa? Itu hukum tadi itu. Yang Itu Bapak bilang dari tadi. kan itu bukan daripada Tuhan, itu hanya ketegaran Dia Musa kan sendiri yang membuat dia hukum. kan seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan, maka dia berbicara di situ, aku mengutus aku kepada, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Kurang lebih seperti itu, SREY. Artinya dia itu. diutus menjadi penyampai firman Tuhan. Ketika dia berbicara yang bukan, Bapak tahu nggak? Bapak baca dalam Ulangan 18:20. Barang siapa nabi yang tidak berkata-kata melalui firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan, dia harus mati nih. Aku tunjukin lagi nih. Kalau seorang nabi itu berbicara menggunakan firman Tuhan, Pak, masa nambahin hukum sendiri? Nih, aku tunjukin sama Bapak lagi nih ayatnya. Nih, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, Pak. Nah, untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Tuh, kenapa Musa nggak mati?
Kan dikatakan itu nabi yang bicara enak-enakan, nggak di Ya, Mbak. nabi yang Ya, berbicara sampai sekarang tanpa itu Iya. gini loh Pak, Oke, Bapak percaya nggak Musa saya mau nabi? tanya, Mbak. Nggak, tunggu dulu. Iya. Bapak percaya Musa nabi? Iya, saya percaya. Emangnya Nah, maksud tadi apa? dan Bapak Dia percaya harus bahwa mati. Musa itu pernah bentar dulu. Bapak percaya Musa nabi dan Bapak percaya tidak kalau dia itu pernah berbicara tanpa menggunakan firman Tuhan? Dia pernah membicarakan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Bapak percaya itu? Percaya? Bapak baca nih Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Nah, waktu dia mengajarkan untuk cerai itu tuh diperintahkan Tuhan nggak? Enggak, kalau yang untuk bercerai kan tidak Untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Theos lain, nabi itu harus mati. Saya tanya, Musa pada saat dia hidup di dunia ini dipakai oleh Tuhan, sampai sekarang dia hidup. Semua mati Pak, termasuk Abraham, termasuk Yakub. Semua Makanya mati. kematian itu kita harus pelajari, karena kenapa terjadi kematian. Kalau di Alkitab kita pelajari kematian itu karena apa? Karena Kenapa? dosa-dosa kita. Oh, berarti Yesus itu berdosa ternyata. Wah, alah, pantesan. Nah, ini tadi saya bawa perjanjian baru, Anda Bukan, melarang saya ini untuk membawa konsekuensi. perjanjian baru. Kalau ada Sekarang orang Anda mati, membahas maka orang tentang itu Yesus. berdosa. Jadi Loh. Anda ini hanya tujuannya mencari Lah, kesalahan saja. bukan mencari kesalahan, Ya. untuk menunjukkan bahwa kalian itu kalian yang bilang kok kenapa saya membongkar konsekuensi buat logik kami, Mbak, jadi buat kami Yesus itu bukan nabi, ya? Bukan Yesus nabi. bukan nabi. Oke, berarti dia Bukan. berbohong. Iya. Berarti Yesus Nah. berbohong. Nah, ini aku Maksudnya? tunjukkan. Oke. Ini aku tunjukkan ya. Yesus Yesus itu bukan- mengaku Bentar, Anda bilang Yesus bukan nabi. Saya nggak tahu yang berbohong Anda atau Yesus. Nih, saya tunjukkan Mbak, datanya kalau dia ada mengaku nabi. Bentar prinsip, dulu. ada cara-cara mempelajari Bang, Alkitab. saya ini pakai data Iya. kalau bicara loh. Iya, Anda mengatakan pakai- Yesus iya. bukan nabi. Saya tanya, mau Nabi tunjukin. Nabi Musa. Anda tahu tidak? Nih ngomong apa sih orang ini? Data kitab sucinya dibantah sendiri loh. Dia bilang Yesus bukan. Udah ngomong dulu, Anda di mute, kita nggak dengar. Teman-teman ya, mereka tuh nggak konsisten. Ketika orang mati karena dosa, maka Yesus mati bukan karena dosa, teman-teman. Menurut mereka, mereka kabur kemana-mana. Saya itu mengambil konsekuensi logik omongan mereka. Loh apa ini? Apa gini-gini emang udah hebat? Kalau gini-gini kita menang gitu, hebat. Kalau kita gini-gini itu kita benar gitu. Kebenaran itu bicara sesuai dengan data loh. Kalau gini-gini apa kayak gitu? Ya apa gitu-gitu? Apa gini-gini? Apa? Nggak ngerti bang. Saya abang. Memangnya kalau gini-gini itu keren gitu. Aku juga bisa bang kayak gini-gini bang. Hah. Hebat aku udah gini-gini. Enggak bang. Nggak ada hebat-hebat kayak gini. Ngapain aku kayak gitu bang? Aku bicara pakai data. Nggak ada ceritanya harus gini-gini itu dibilang hebat. Nggak ada bang. Abang apa sih? Buka mic dulu kalau ngomong. Ngapain gini-gini gitu lah. Aku bukan DJ bang. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Biasa aja kita nih diskusi pakai data. Nggak ngerti, aku nggak denger abang ngomong apa. Abang di mute sama host. Soalnya bang Natri nyerocos. Kalian tuh kebiasaannya kalau udah kelihatan ketampol gitu tuh panik attack. Langsung gini. Besok gini bang. Hah, mending kayak aku nih bang. Hah. Bang pernah narik ular nggak? Aku juga bisa narik ular loh. Hah? Nggak lucu kan kalau kita. Ngapain coba gini coba? Hah? Kalau gini itu bisa apa? Hah? Oh kalau aku gini aku berarti benar loh guys. Aku gini aku betul aku benar gitu. Sopo jarwo kadang-kadang nih ada aja nggak denger bang. Kita nggak denger apa gini nggak ngerti bang. Abang ambil upil gini nggak ngerti. Abang ngomong gini tidak nggak tahu. Aku nggak denger soalnya. Aku nggak dengar abang mau gini kek, mau gini kek. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Itu maksudnya apa? Biar gini itu, biar hebat. Wah aku menang guys, gitu. Ya udah menang aja nggak apa-apa. Aku mah kalah aja sama kalian. Aku rela kalah dibandingkan kalian nggak apa-apa. Ya, begitu loh. Ya gitu loh kalau diskusi itu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.